Dan ini kita saksikan bersama kedatangan ambulans dikawal oleh patwal. Dan ini detik-detik ambulans akan tiba di lokasi otopsi, yaitu tepatnya di kamar jenazah RSUD Sungai Bahar Muara Jambi. Ya, kita juga di sudah. dalam ambulans Bayu, pihak keluarga juga turut mendampingi. Ya, ini dia detik-detik ambulans yang membawa peti jenazah Brigadir Nofriansah Yosua akan masuk sesaat lagi ke di mana tempat kamar jenazah untuk dilakukan otopsi telah dipersiapkan, dan tim forensik telah menunggu kedatangan peti jenazah ini, di mana setelah itu akan dilakukan prosesi otopsi untuk mengetahui bagaimana tewasnya dari Brigadir Nofriansah Yosua ini. Baik. Ya, Suci. Tampaknya sudah sesuai dengan yang Anda sampaikan pagi tadi, sesuai dengan rencana, titik-titik yang sudah disiapkan semuanya sudah berjalan dengan baik. Suci, ada tampak siapa saja dari tim khusus? Apakah Komnas HAM ada di sana, Kompolnas begitu, yang kita ketahui sebagai bagian dari tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini? Atau ada siapa lagi yang Anda lihat nanti atau pada saat ini dari tempat Anda melaporkan sudah hadir selain Kapolda Jambi? Ya, selain Kapolda Jambi, dapat saya informasikan bahwa turut hadir juga dari pihak Komnas HAM maupun Kompolnas untuk memantau langsung bagaimana prosesi otopsi ulang oleh Brigadir Nofriansah Yosua. Dan baru dapat kita saksikan di layar televisi saat ini, tim yang melakukan penggalian makam atau ekshumasi tadi tengah bersiap menurunkan peti jenazah almarhum Brigadir Joshua. Ya. Ini dia detik-detik pengangkatan peti jenazah yang akan dibawa langsung masuk ke kamar jenazah RSUD Sungai Bahar Muara Jambi. Tampak pihak kepolisian turut membantu dalam mengangkat peti jenazah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua. Ya, baik Suci, tampak sudah dibawa masuk. Ya. Terima kasih untuk laporan Anda. Nanti kita kembali lagi ke Anda. Suci, terima kasih. Ya, Dokter Mira, saya kembali ke Anda. Tadi tim kami mendapatkan keterangan ada kemungkinan ini berlangsung otopsinya 2-3 jam. Tapi bisa saja ini menjadi lebih ya, kalau menurut Dokter Mira? Bisa menjadi lebih lama, karena dengan proses untuk ketelitian itu kan, iya, kita nggak bisa tergesa-gesa. Apalagi ini kita sebut otopsi kedua atau otopsi ulang ya. Jadi memang butuh ketelitian yang lebih, bisa saja waktunya akan lebih lama. Jadi mungkin malah bisa 3-4 jam juga masih memungkinkan gitu. Karena mungkin nanti di dalam ruang otopsi nanti, satu temuan mungkin akan dilihat oleh banyak mata. Iya. Beda dengan misalnya otopsi terus dokternya cuma satu. Iya. Ya kan? Kalau normal atau pada umumnya otopsi itu berapa dokter sih, Dokter Mira? Biasanya sih satu. Satu, ya. Biasanya dokternya satu, mungkin dibantu dengan teknisi untuk menjalani proses pemeriksaan. Ya. Ada juga yang mungkin bantu untuk notulen, satu pencatatan dan lain sebagainya. Ya. Tapi biasanya dokter yang bertanggung jawab satu. Ya, jadi ini kalau boleh membayangkan ya, Dokter Mira, dari 7 ahli forensik, dokter forensik, mungkin nanti satu melakukan otopsinya sedemikian rupa, yang lain mengamati dan ikut bertanya atau ikut memeriksa kalau ada sesuatu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang mungkin bisa lebih lama dari biasanya begitu ya. Saya membayangkan kondisinya nanti apabila ada satu temuan, beberapa ahli forensik akan memperhatikan temuan itu dan mencari kesepakatan ini temuannya apa. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu yang akan memakan waktu yang lama. Setuju. Kadang-kadang juga sebenarnya otopsinya mungkin nggak terlalu lama, tapi nanti analisis hasil otopsinya itu yang juga bisa memakan waktu yang lama. Karena dirembukan oleh 7 ahli forensik sedemikian rupa supaya satu kata sepakat. Jadi yang disampaikan terutama kepada pihak keluarga dan juga ke publik adalah keputusan bersama yang sudah tidak ada keraguan, kira-kira begitu ya. Dan dengan 7 ahli forensik dari 7 instansi yang berbeda, saya yakin mereka sudah kompeten masing-masing. Dan penilaian terhadap temuan
akan dilakukan berdasarkan keilmuan mereka masing-masing ya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang paling optimal nanti untuk menjawab keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan dari keluarga tadi. Ya, terbayang kalau biasanya saja cuma 1 dokter, kali ini ada 7 kepala ahli yang kemudian merembukan ini. Betul. Ini luka apa, kenapa, ini satu luka atau satu lebam. Saya membayangkannya kira-kira seperti itu. Itulah yang nanti kita lihat. Dokter Mira, kalau seperti ini ya, kalau boleh menduga begitu Dokter Mira, kan para ahli forensik ini sudah mendapatkan masukan mungkin dari otopsi pertama dan sekarang melakukan otopsi kedua. Ini akan tetap mereka lakukan otopsi terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dibandingkan, atau masukan dari otopsi pertama ini tetap akan dicek and recheck pada otopsi ini? Kemungkinan besar sistemnya adalah seperti check and recheck. Jadi ada data yang masuk, mereka melakukan pemeriksaan, tapi nanti memastikan kembali temuan-temuan yang sudah ada di sebelumnya. Sama nggak temuannya, ada berbeda atau tidak. Mungkin itu yang bisa menjadi fokus lebih. Untuk proses otopsinya tetap sesuai standar tentunya ya. Iya. Gitu. Kalau otopsinya pasti akan dilakukan tetap sesuai standar gitu ya. Betul. Tapi ada data terdahulu akan membantu proses pemeriksaan sekarang supaya bisa fokus pada area-area tertentu. Iya. Kalau dilakukan otopsi seperti ini ya Dokter Mira, dari pengalaman Dokter Mira melakukan otopsi selama ini, apa sih yang paling langsung kasat mata terlihat, oh ini ada dibanding dengan otopsi yang normal begitu dengan yang kalau istilahnya gini, Dokter Mira pasti ngeliat, oh ini tampaknya jenazahnya ada penganiayaan atau apa begitu, itu bisa langsung terlihat ya? Kalau segar mungkin lebih jelas ya terlihatnya ya. Kalau sudah mengalami pembusukan tentu kita harus lebih teliti. Jadi ini kalau dalam kasus almarhum Brigadir Joshua, ini mereka harus lebih teliti nih para ahli forensiknya. Karena kan berbeda nih, sudah tidak segar jenazahnya. Oke. Karena banyak temuan-temuan yang saya katakan tadi, kalau segar kita bisa lihat, saya bisa lihat ini yakin ini memar. Kalau dia sudah mengalami proses pembusukan, kemungkinan hanya terjadi, kok ini warnanya beda ya sama area sekitar. Jadi kira-kira ini apa? Walaupun diformalin ya, iya, jadi ini memar apa bukan ya? Gitu. Jadi lebih banyak keraguan-keraguan yang timbul. Jadi kita harus lebih hati-hati dan mungkin ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus untuk menentukan ini kira-kira penyebabnya apa. Gitu. Cuman pada kasus trauma, kalau kita tahu trauma kan bisa dari luar bisa tembus ke dalam ya. Kalau kita awamnya ngomongnya luka dalam, ya kan. Jadi kadang-kadang memarnya kalau kita kelihatannya di kulit. Tapi kalau saking besarnya force-nya, tekanannya gitu, kekerasannya bisa sampai ke otot, ya kan, atau bahkan bisa sampai ke tulang gitu. Jadi itu juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi kita melihat ini kedalaman lukanya sampai mana. Apakah cuma kulit aja? Berarti kan nggak terlalu besar ya force-nya ya. Apakah dia sudah sampai ke jaringan di bawahnya gitu. Itu juga bisa menjadi perhatian kita kalau busuk. Paling ya itu tadi perubahan warna yang tadi itu. Dokter Mira, apakah selalu dalam sebuah otopsi ini itu dilakukan pembukaan ya dari kulit di bagian depan? Biasanya kalau kita lihat ada bekas jahitan sedemikian rupa seperti huruf Y gitu panjang ke bawah. Itu memang selalu dilakukan dan biasanya itu untuk apa? Jadi kalau kita otopsi kan kita periksa dalam, otomatis kita pengen kan tahu organ yang tadi di luar. Sekarang kita ke dalam. Kalau luka-luka, tanda-tanda kematian untuk memperkirakan saat kematian itu pada saat di luar, identifikasi itu pada saat di luar juga. Ketika kita buka di dalam, berarti kita melihat organ-organ yang dalam. Tentu hasil atau pemeriksaan yang paling bagus adalah kalau kita buka dan kita lihat sendiri, ya kan? Jadi insisinya atau sayatannya bisa yang kayak tadi Mas bilang bentuknya Y. Kalau Y sebenarnya secara estetika akan lebih bagus ya, karena kalau misalnya Y itu nanti kalau nggak kelihatan nih bekas jahitan yang di leher, kalau misalnya mungkin non muslim harus menggunakan baju dan lain sebagainya, tidak ada bekas sayatan. Itu hanya terkait estetika aja. Untuk proses pemeriksaan sebenarnya sama saja organnya akan di luar. Tapi untuk memudahkan kadang-kadang insisinya I, jadi langsung dari bawah dagu sampai ke atas tulang kemaluan. Gitu. Intinya adalah bagaimana dokternya bisa mengakses
melihat langsung organ-organnya. Mau insisi apa yang digunakan sebenarnya itu tidak masalah. Ya. Insisi lebih terkait dengan estetika atau ada kepentingan-kepentingan lain. Bisa saja otopsi itu dibuka dari belakang. Oh bisa, Dari tulang punggung. karena di bagian Karena- belakangnya yang ingin dilihat. Iya, karena Oh. misalnya ada temuan-temuan yang dari belakang yang ingin menjadi fokus, bisa Ya. saja. Gitu. Sebagai insisi tambahan itu bisa saja terjadi. Gitu. Jadi ketika kita buka, kita lihat nih kondisi organ seperti apa. Kalau ada luka tusukan atau luka tembak masuk gitu ya, disusurin nih organ yang mana aja sih yang kena. Oh itu bisa terlihat tuh Itu dokter. akan Mira. terlihat Oh. gitu. Apakah kalau peluru kan kita tahu suatu benda kecil punya kecepatannya tinggi sekali, kena sesuatu bisa mengalami pembenturan. Iya. Kena tulang terbentur, kena organ bisa tembus bisa enggak. Sehingga yang tadinya pelurunya bentuknya bagus ya, kena benturan-benturan kan bentuknya jadi mengalami perubahan bentuk ya kan. betul, mengalami perubahan bentuk, bisa jadi penyok, bisa jadi pecah dan lain sebagainya, sehingga gambaran traumanya pun akan berbeda. Sehingga itu yang kita lihat untuk menentukan. Jadi ini matinya karena apa? Oh, Gitu. itu titik-titik ini yang nanti juga akan dilihat Betul. lagi. Contohnya gini Mas, kalau misalnya luka tembaknya masuk tapi tembusnya cuma tangan keluar ke tangan lagi. Ya. Berarti kan sebenarnya tidak mengenai organ-organ Organ yang vital. vital. Jadi kesimpulan kan ada luka tembak tapi tidak menyebabkan kematian, ya kan? Berbeda dengan misalnya luka tembaknya masuk, pelurunya masuk kena jantung, terus Ya. nembusin pembuluh darah besar, terus banyak darah di dalam, berarti luka tembak itu menyebabkan perdarahan sehingga orang ini meninggal. Dalam otopsi itu akan kelihatan. Itu akan terlihat di dalam Oh. otopsi. Jadi kalau dari luar kita bisa lihat ini ada luka tembak, ini ada luka sayat, ini ada luka jerat, ini ada luka misalnya memar di kepala. Tapi pada saat otopsi kita bisa lihat, jadi luka yang mana sih yang bikin mati? Oh, Kan gitu. Ya, dalam hal ini misalnya, mohon maaf, dalam kasus ini ada beberapa tembakan yang ada di tubuh jenazah. Tembakan yang mana yang menyebabkan kematian itu nanti bisa terlihat atau ada dugaan yang lebih kuat karena tembakan yang ini. Dan itu akan membantu proses rekonstruksi. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya bila diperlukan, dokter forensik itu bisa membantu proses rekonstruksi. Karena kan dokternya melakukan pemeriksaan terhadap tubuh, mengetahui oh kalau peluru itu masuk kemungkinan dari gambaran lukanya, peluru masuk arahnya dari mana, masuknya menembus apa. Itu juga bisa Itu terlihat. bisa dilihat sehingga pada saat rekonstruksi tahu posisinya, apalagi kan ada CCTV ya ditahu oh posisi pelaku yang satu di sini, pelaku yang dua di sini, pelaku tiga. Jadi ketahuan nih kira-kira ini datangnya dari yang mana ya pelakunya. Gitu. Jadi proses rekonstruksi nanti juga bisa dibantu oleh ahli forensik nantinya. Gitu. Sekali lagi Dokter Mira, dalam otopsi ulang ini atau otopsi kedua ini, itu ada kemungkinan juga dilakukan pemeriksaan dalam lagi ya, walaupun dalam kondisi jenazah yang sudah tidak segar. Bukan ada kemungkinan sih Mas, pasti akan dilakukan pemeriksaan dalam. Akan tetapi kesulitannya adalah tentu pada saat kita melakukan pemeriksaan organ yang pertama, sudah dilakukan pemeriksaan, yang agak sulit untuk kita, posisinya udah nggak sama kalau otopsi ulang. Dokter Mira, tahan sebentar ya, kita mengikuti keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Media sudah melihat untuk pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Selesai bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri. Ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksana ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik.
ya penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan, bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir, sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul proses pembuktian secara saintifik crime investigasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang-benerang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama agar kegiatan ekshumasi pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi dapat membuat kasus ini menjadi terang-benerang dan tentunya dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, demikian rekan-rekan. Pak Dedi, Pak, kan kemarin infonya akan dipasang kamera pemantau untuk bisa disaksikan beberapa pihak. Jelasannya seperti apa, Pak? Yang di tempat ini? Katanya akan dipasang kamera pemantau supaya keluarga atau pihak-pihak seperti Komnas HAM, Kompolnas bisa menyaksikan. Ya, untuk pengawas eksternal silakan. Keluarga yang mewakili juga silakan. Tapi sekali lagi ekshumasi itu dilaksanakan oleh apa? Oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam ini apa? Penyidik. Karena ini untuk kepentingan penyidikan dan juga nanti akan dibuka hasilnya di pengadilan. Ya, saya rekan-rekan tahulah ya tentang pasal 17 Undang-Undang 8 tahun 2014. Ya, keterbukaan informasi publik. Di pasal 17 itu bahwa keterbukaan informasi publik itu sifatnya juga ada pengecualian dan limitatif. Ya, karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Diuji nanti oleh hakim apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai atau belum ya dengan peristiwa yang terjadi. Pak, hasil otopsi ini sudah bisa keluar hari ini atau seperti apa sih Pak? Ya, nanti dari Dr. Ade ya yang memimpin langsung pelaksanaan otopsi ulang yang berkompeten untuk bisa menyampaikan. Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, sesuai dengan bidangnya aja. Oke, teman-teman, terima kasih. 7 dokter ya, Pak? Ya. Wah, itu dokter. Ya, sangat tergantung dengan dokter. Saya tidak bisa menjawab itu. Itu dokter yang bisa menjelaskan. 7 dokter ya. Dokter 7 atau berapa Pak jumlahnya? Untuk jumlahnya nanti dokter Ade ya. Yang jelas saya sampaikan dari secara umum dari berbagai macam rumah sakit dan juga universitas. Ya, nanti selesai kegiatan ini tentunya dokter Ade sebagai ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi hari ini akan menyampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi keterangan sementara dari Kadif Humas Mabes Polri, Didi Prasetyo, berkaitan sudah berlangsungnya ekshumasi dan sebentar lagi akan berlangsung otopsi ulang untuk jenazah almarhum Brigadir Joshua. Kadif Humas Mabes Polri tadi didampingi oleh Kompolnas Pungki Indarti dan juga Komnas HAM, tampaknya Khairul Anam. Saya tidak begitu melihat jelas karena memakai masker dan topi, tapi nanti kita perjelas lagi siapa yang mendampingi dari Komnas HAM dan juga Kompolnas, yang pasti mengikuti semua prosedur ini sebagai bagian dari tim khusus yang sudah dibentuk Polri. Sedikit lagi, Dr. Mira masih bersama saya di studio, dokter spesial forensik, Kanit Forensik dari Universitas Indonesia. Dr. Mira, yang publik ingin tahu salah satunya bahasa awamnya lah begitu ya, yang kita mengikuti kasus ini kan, kalau soal tadi apakah ada penyiksaan lebih dulu sebelum almarhum meninggal dunia, nanti itu akan jelas. Dokter Mira tadi menjelaskan semua luka sayat nanti akan dilihat apakah itu karena sudah diotopsi di bagian pertama atau apa gitu. Jangan khawatir masyarakat dan pihak keluarga. Yang kedua,
yang paling penting adalah penyebab utama kematian, begitu ya saya menyebutnya kira-kira. Nah ini juga pasti akan terlihat begitu, walaupun otopsi kedua ini sudah cukup lama waktunya dari waktu kematian, tapi ini tetap akan bisa terlihat begitu. Jadi tujuan akhir dari kita melakukan otopsi itu kan menentukan sebab dan mekanisme kematiannya. Jadi walaupun ada berbagai macam luka yang ada di tubuh, luka yang mana yang menyebabkan kematian tentu harus sejalan dengan temuan-temuan yang ada di dalam. Gitu. Kena organ vital nggak, ada perdarahan apa, bagaimana terjadinya kematian pada proses ini. Jadi kalau misalnya dikatakan ada penyiksaan, berarti kan sebenarnya penyiksaan kita melihatnya kalau dari segi medis nih, melihatnya adanya luka-luka di tubuh. Paling dari dokter forensik bisa menganalisis ini kapan terjadinya penyiksaan atau luka-luka tadi, dan apakah penyiksaan itu sampai menyebabkan kematian atau tidak. Kan bisa aja dipukulin, digerbugin, tapi nggak kena apa-apa, nggak terlalu dalam. Misalnya nggak sampai perdarahan di dalam, ya bisa aja cuma digebugin aja tapi nggak meninggal. Bisa aja kan seperti itu. Atau tapi kalau misalnya digebugin terus sampai rusuknya patah, kena paru, terus nggak bisa nafas, terus bisa menyebabkan kematian kan bisa aja saja terjadi. Sebenarnya terjadi. Jadi konteksnya di sini adalah kalau memang betul terjadi penyiksaan, apakah penyiksaan atau luka-luka tadi itu menyebabkan kematian atau tidak? Dan apakah mungkin yang menjadi perhatian masyarakat adalah apakah tembakan ini yang menyebabkan kematian? Kapan tembakannya terjadi? Pada saat sudah meninggalkah? Atau memang pada saat itu si pelurunya yang mengenai organ vital misalnya yang menyebabkan kematian. Jadi analisis itulah yang akan dilakukan oleh para ahli dengan temuan-temuan yang ada. Mudah-mudahan sih kondisi jenazah masih terpreservasi dengan baik sehingga analisis ini bisa dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh para ahli tadi. Ya, oke. Terbayang Dr. Mira, paling tidak kita mengerti apa yang akan dilakukan dan mudah-mudahan semuanya nanti menjadi jelas bagi masyarakat. Bersabar, kira-kira begitu. Betul ada banyak teori, banyak cerita, kayaknya begini, kayaknya begitu. Yang paling penting kita mempercayakan ini semua. Kalau kita menjadi pihak keluarga, hormati juga pihak keluarga karena mereka lah yang paling berhak untuk mengetahui yang sesungguhnya terjadi.